Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Mengikut Yesus keputusanku. Dan ketika saya tersungkur, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sahabat, untuk bersaksi yang menonton video ini, satu ruangan itu, lobi hotel itu berubah drastis. Yang tadinya banyak orang, yang tadinya banyak karyawan hotel, yang tadinya banyak jemaat, yang tadinya lagi terang banget, lampunya tahu lah ya lampu hotel seperti apa, lampunya kayak warna kuning tapi kuning terang, nah seperti itu. Tiba-tiba suasananya berubah warna putih hening, damai banget, yang gak pernah aku temui sekalipun. Dan ketika saya tersungkur, satu sosok pribadi ini datang menghampiri saya. Tapi saya gak bisa melihat dia, saya gak bisa memandang dia. Mata saya sakit. Kenapa mata saya sakit? Karena dia penuh dengan cahaya. Gak seperti yang ada di gambar-gambar, yang di poster-poster, yang di foto-foto, yang di televisi-televisi. Gak seperti itu, teman-teman. Dia berbeda, dia lain. Tidak seperti apa yang dikatakan para pelukis-pelukis gitu. Nggak seperti yang di patung-patung, no, beda. Dan dari saat itu, ketika waktu aku lihat mata aku sakit memandang cahaya itu, saya berkata begini, aduh siapa ini? Dan dari saat itu dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Yesus Kristus. Nah, sekalipun dia udah berkata bahwa dia Yesus, saya belum percaya, aku belum percaya. Dan saat itu dia genggam tangan saya, dia bawa saya keluar hotel itu. Dan ketika di luar hotel, di halaman hotel, dia bilang begini, Vira, pandang ke langit. Di situ aku kaget, kok dia tahu nama aku? Dan setelah saya ikut Tuhan, ternyata saya baca firman, Yesus itu kenal milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Terkadang kita itu sebenarnya milik Yesus. Yesus kenal siapa kita, tapi terkadang kitanya yang gak kenal Yesus. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa ya, warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh nggak bisa, menatap wajahnya tuh nggak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya, sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar
Dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu dan saya terkesima gitu. Saya mencari tahu, oh, apa benar ini yang muncul di hadapan saya, sosoknya sama seperti yang saya lihat. Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ini, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh kayak gimana ya? Hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar yang tadinya saya kosong tuh kayak terisi gitu. Saya tatap lukisan itu. Lama saya lihat gitu. Saya cuma bilang gini, apa kamu yang benar-benar muncul di hadapan saya? Apa kamu yang sering menjumpai saya gitu. Akhirnya saya pulang dari toko buku itu. Tidak lama saya mikir, saya ini orang Muslim, kok saya bisa berjumpa dengan sosok yang saya anggap itu tidak benar gitu. Sosok yang kalau kita kecil didoktrin bahwa kalau kamu nanti banyakkan dosa, kamu nanti dibakar di api neraka, dan orang yang membakar kamu yang jadi kayu untuk di neraka itu adalah orang Kristen gitu. Kok kenapa kamu muncul? Saya bertanya-tanya dalam hati saya seperti itu. Ah, gak mungkin dia. Angan-angan saya seperti itu. Kan buat saya kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agamaku. Saya berpendapat bahwa agama saya yang dulu itu adalah agama yang luar biasa hebat gitu. Setelah itu saya mikir lama gitu. Tapi hati ini berkata, ayo coba kamu cari, coba kamu temui siapa dia gitu. Kamu coba cari tahu. Akhirnya saya cari tahu. Tapi ketika saya cari tahu tentang Yesus, orang tua saya tidak terima gitu. Orang tua saya menolak saya. Karena apa? Kamu dari kecil, kamu lahir di keluarga Muslim, kamu lahir di lingkungan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu setiap hari ngaji, setiap hari dalam lingkungan orang-orang yang notabene ustadz, ustazah, habaib. Kok kamu bisa mengenal Yesus gitu? Akhirnya terjadi pergumulan antara saya dengan orang tua. Sampai dibilang orang tua saya, mungkin kamu diguna-guna, mungkin kamu kena setan apa gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri, dan terjadilah pergumulan antara orang tua saya dan saya. Dan orang tua saya tidak terima. Orang tua sampai berkata bahwa kalau kamu tetap cari tahu tentang Kristen, mendingan kamu tidak usah tinggal di sini, mendingan kamu pergi. Akhirnya saya memutuskan, saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang sosok ini. Saya nggak tenang kalau saya nggak cari tahu tentang kebenaran. Akhirnya saya pergi. Saya pergi itu juga seperti di dalam hati saya tuh, ayo kamu saya tuntun, ayo kamu ikut saya. Memang benar, ayah saya merupakan seorang ustadz. Saya lahir sebagai seorang Muslim. Jadi beberapa waktu lalu, kenapa saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya diawali dengan sebuah pergumulan. Singkatnya, pergumulan tentang Tuhan siapa yang benar, itu dia yang akan datang. Jadi setelah pergumulan itu mulailah tanda-tanda mimpi-mimpi yang saya alami. Saya mimpi sebanyak 5 kali. Yang pertama itu saya berada di sebuah rumah sakit, jadi mama saya sakit. Di samping mama saya ini ada anak kecil, sakit juga, sedang sekarat bisa dibilang. Jadi karena papa saya ustadz, papa saya suruh, papa tolong doakan anak ini gitu kan. Lalu setelah didoakan,
anak ini tidak sembuh. Kemudian anak ini tuh bangun, lalu anak ini bilang, tolong taruh tangan kalian di atas kepala saya, gitu kan. Kita semua nih, kita semua lalu taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Itu puji Tuhan, anak kecil ini sembuh. Lalu berikutnya saya ke arah kamar mandi belakang rumah sakit itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Lalu laki-laki ini bilang peluk saya, ini gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi besar? Karena ketika saya peluk itu saya sekitar pinggangnya, tetapi saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu itu siapa kan. Pas saya menengok ke atas, itu saya tidak melihat wajahnya. Sudah itu saya keluar lewat pintu rumah sakit ini ke belakang, itu saya menemukan kayak padang rumput, bisa bilang taman padang rumput lah itu. Pokoknya indah sekali itu taman. Jadi warna tamannya ini saya tidak pernah melihat di dunia ini, entah itu putih, abu-abu kah, atau perak kah. Itu benar-benar indah sekali taman tersebut. Saya berjalan di atas taman, saya ke arah jembatan, lalu di jembatan itu saya tiba-tiba ingin berfoto. Setelah ingin berfoto, lalu saya lupa saya tidak bawa HP gitu. Saya terbangun dari mimpi. Lalu mimpi kedua saya, kilas balik aja ini ya, soalnya sebelumnya saya sudah pernah kesaksian. Mimpi kedua saya itu saya sama mendatangi Rain ke kosannya Rain. Jadi kosannya itu ada di samping masjid. Lalu karena Rain ini nggak sanggup bayar, diusirlah sama pemilik masjidnya ini. Lalu saya di sana, saya saat itu berpikir, loh, kok pemilik masjid bisa mengusir orang yang tidak mampu bayar? Bukankah Islam itu penuh dengan kasih gitu kan? Akhirnya kami terima keputusan pemilik masjid ini. Akhirnya kami keluar dari kos-kosan tersebut, kami turun. Sudah, singkatnya mimpi ketiga itu saudara-saudara sekalian, mimpi yang saya alami ini sebelumnya tidak berturut-turut dari hari ke hari, tidak. Jadi mimpi ketiga ini saya berada di sebuah masjid, saya ingin sholat saat itu, sholat berjamaah. Saya masuk ke dalam syaf barisan sholat. Nah, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki, kayak semacam tim penilai seperti itu. Lalu sebelum kita sholat, laki-laki ini bilang, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Otomatis imam masjidnya ini tuh mundur, jadi kita semua tidak jadi sholat. Nah, mulai dari situ saya berpikir, memang sih mimpi itu kan kita tidak tahu ya. Pada saat itu saya tidak tahu kenapa sih kita bisa terjadi mimpi gitu. Yang saya tahu, kita mimpi itu karena memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi. Jadi saat itu saya tidak mengetahui ilmu pasti tentang kenapa sih kita bisa bermimpi kayak gitu. Ceritanya kan Rain ini seseorang yang bergumul sama saya tentang Tuhan siapa yang benar, itu siapa yang itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan datang nantinya. Saya takut setengah mati karena basic saya Muslim. Jadi ini kenapa sih saya mimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pergumulan doa saya sebelumnya, atau memang hanya bunga tidur saja? Jadi saya saat itu menguji kenapa saya bisa memimpikan hal tersebut. Jadi saya memutuskan untuk lost komunikasi sama Rain ini. Setelah lost komunikasi, inilah saudara-saudara sekalian, mimpi keempat saya yang sangat luar biasa. Saya memimpikan Tuhan datang kepada saya diajak sama Rain ke sebuah rumah. Lalu Rain bilang sama saya, perkenalkan ini Tuhan Yesus. Saya menjabat tangan Tuhan, saya menangis di situ. Saya tidak tahu saya menangis itu karena apa. Saya merasakan hal senang, sedih, bahagia, suka, duka, itu semua campur aduk. Itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu habis itu Tuhan mengajak saya mundur ke belakang. Tuhan melihat saya dengan mata berkaca-kaca dan senyum. Lalu Tuhan mengajak saya untuk melihat ke arah luar jendela. Nah, di luar jendela ini ada sekelompok orang-orang berpakaian peci putih gitu kan. Otomatis bisa kita bilang dengan seorang Muslim gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang saat itu,
itu mereka salah, kata Tuhan Yesus begitu kan. Tapi saya saat itu tidak tanya kenapa bisa salah. Situ sudah. Lalu kemudian muncullah seorang wanita melihat saya bersama Tuhan Yesus nih, wih, saya takut setengah mati tuh. Saya di mimpi saya itu saya nggak kenal gitu sama wanita tersebut, tapi saya yakin wanita ini nih ada di sekeliling saya gitu kan, karena saya bersama Tuhan Yesus. Saya takut, saya langsung memalingkan wajah saya ke sisi jendela tuh agar tidak terlihat. Lalu tiba-tiba di hati saya berbicara kayak, kenapa kamu harus takut gitu kan, sedangkan di samping kamu nih ada seseorang yang berpakaian sama dengan kamu gitu loh. Karena bukan karena Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama di mimpi saya itu sama-sama pakai baju putih. Jadi saya memberanikan diri langsung memperlihatkan wajah saya kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut melirik saya kayak sinis kayak gitu kan. Sudah habis itu Tuhan Yesus ke arah ruang tamu, saya membuat kopi saya buat 2 gelas, setengahnya saya minum, terus di dapur itu ada rotinya itu kawan-kawan kayak, apa ya, kayak buluk gitu, tapi enak dimakan tuh, saya habiskan itu, makan semua kan. Lalu saya bawa ke depan, ke arah Tuhan Yesus, pergi, saya duduk, itu berubah, lalu ketika mau minum, Tuhan Yesus berubah jadi mantan mertua saya. Lalu Tuhan Yesus berubah lagi, mantan mertua saya menjadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, lalu kemudian datanglah mantan suami saya di mimpi saya. Mimpi keempat saya berakhir di situ, di saat saya terbangun, saat itu saya langsung menangis, saya bingung setengah mati, tetapi saya bilang sama Rain, saya mimpi hal seperti ini. Lalu Rain bilang, selamat sayang, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah ada di hati kamu, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Itu saya benar-benar ngerasa, aduh ini gimana gitu, ketakutan kan. Tapi ada satu sisi di mana, iyakah? Benarkah itu? Kayak gitu kan. Tapi ketika itu saya tidak mau yang namanya didoktrin gitu kan. Kata Rin saat itu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya yakin Tuhan akan tunjukkan dengan sendirinya. Jadi saya membuat kesepakatan sama Rin, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu tentang siapakah Tuhan Yesus, siapakah Alkitab, apa itu Kristen. Pokoknya saya tidak mau, kecuali kalau saya tanya, baru Rin bisa bantu gitu kan. Selesai percakapan kami, singkatnya, saya langsung searching saat itu, saudara-saudara. Saya langsung searching tentang apa arti kata Tritunggal. Satu hal pelajaran terbesar yang saya dapatkan di situ, saya langsung mengerti apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu ada Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, Tuhan Yesus sudah memilih kalian. Kalian pasti akan mengerti dengan sendirinya, dengan akal dan hati, apa itu arti kata Tritunggal. Padahal kan selama ini banyak Muslim yang bilang kalau Tuhan kita tuh ada 3. Stop sayang, bukan seperti itu. Jadi itulah satu pelajaran terbesar yang saya pertama kali dapatkan. Sudah dalam hati masih menyangkal tentang kebenaran Tuhan. Beberapa hari kemudian saya memimpikan lagi Tuhan Yesus, ini mimpi terakhir saya. Saya berada di sebuah ruangan putih dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, datang. Terus dengan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus cuma tersenyum sama saya. Langsung saya kaget bangun. Mulai dari situ saya langsung memutuskan untuk mencari gereja. Lalu pada saat saya sikir, tiba-tiba ada kayak satu bayangan ada seperti cahaya nur, itu dia datang cepat sekali itu saudara di depan saya. Saya melihat, dan pada saat itu seperti saya tidak bisa sadar, seperti mati suri saudara. Dia langsung dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak mengerti dengan bahasa itu karena saya tidak pernah membuka Alkitab. Karena kami itu sebagai Islam itu tidak bisa kita memegang pun
Alkitab itu haram. Ya, jadi banyak yang diharamkan di dalam Islam itu. Memegang, jangankan dibilang kita memakan barang haram dan sebagainya. Ya, Alkitab saja tidak boleh kita memegang, saudara. Pas duduk itu, saya ngelihat dari kejauhan ada cahaya. Nah, cahaya itu saya nggak tahu apa, karena saya taunya itu kalau berhubungan dengan itu kan berarti kan setan-setan gitu. Jadi pikiran saya udah gitu aja, udah ketakutan tentang itu. Lama-kelamaan cahaya itu mendekat sama saya. Sampai akhirnya cahaya itu makin dekat, saya nggak bisa melihat. Sampai saking silaunya itu cahaya menutupi ruangan itu, saya langsung menutupi mata saya karena benar-benar nggak bisa saya lihat, silau sekali. Tapi tiba-tiba ada suara dari cahaya itu bilang, "Hai anakku, katanya, yang kukasihi, kau telah kupilih," katanya gitu. Saya kalau ingat kata-kata itu terngiang di kuping saya pasti nangis. Sinar itu kelihatannya dingin, sejuk. Saya merasakan tenang, damai, sukacita, sejahtera. Dari situlah saya dipaksa sujud. Tiba-tiba ada bayangan tangan di atas kepala saya. Ketika saya sujud, saya lirik tangannya, siapa? Kenapa tangan itu kok bolong tengahnya? Nah, tiba-tiba ketika saya mengatakan artinya hu Allah, maksudnya cuma hu gitu aja. Nah, dari situlah saudaraku, saya mendengar suara itu begitu lembut menyentuh hati yang paling dalam. Dia mengatakan, "Wahai hari anakku, akulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah kehidupan. Marilah ikut aku. Kamu akan selamat di dunia dan di akhirat." Saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen, karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahi Islam." Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji, hidup mati saya tetap Islam, apapun yang terjadi. Itu rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya. Nah, maka dia kejar saya. Jadi saya memang nggak mau. Cukup lama saudara, saya bergumul 2 tahun. Itu tahun 80-an, saya bergumul. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini, "Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan." Pas jamahannya di tangan itu ada bolong di tangannya gitu, kayak bekas. Ya seperti orang Kristen imani bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di kayu salib. Kalau dalam sejarah agama aku kan, Tuhan aku nggak ada sejarah yang namanya dia dipaku di kayu salib. Saya kaget gitu, saya langsung buka mata, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya bersinar. Saya bilang, "Engkau kah Tuhan, ya orang Kristen?" Dia diam. Terus aku bilang, "Kalau memang engkau Tuhan orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu, saya bahkan percaya sama kamu aja enggak. Bahkan satu sama bilang sama kamu ya, saya sangat membenci." Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati. Dia bilang, karena aku mengasihi kau. Tiba-tiba ada orang pakaian putih, jubah putih. Ya, terus? Lalu bilang sama saya, dia tanya, "Ngapain kamu nangis?" "Gini Pak, anak saya udah hilang sekian tahun, kok nggak ada kabar apa-apa, sudah meninggal atau sudah masih hidup." Ya, dia bilang, "Anakmu masih hidup, lah ini hari Jumat, nanti Sabtu Minggu jam 3 pulang anakmu." Orang yang pakai baju putih itu, dari mana Mbah tahu kalau itu Tuhan Yesus? Belum tahu. Setelah saya tanya-tanya, dia bilang sendiri kalau dia itu Tuhan Yesus. Tanya gimana waktu itu, Mbah? Ya, Bapak namanya siapa? Terus? Lalu dia bilang kalau saya Tuhan Yesus. Cuma itu, tahu iya. saya cuma itu.
Tiba-tiba betul pulang betul. Ternyata waktu Mbah sampai di rumah itu jam 3 anaknya sudah ada di rumah ya Mbah? Ya sudah. Malam itu saya ngomongnya pasti ada yang menciptakan saya. Dan saya pengen ketemu sang pencipta itu. Kemudian saya malam itu tahajud itu, saya berdoa begitu. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Tiupkan ke bawah keras banget. Oh, ada apa ini? Angin tuh bertebaran di kamar saya itu keliling begitu. Saya berusaha menenangkan diri. Kemudian tidak lama itu ada petir dari atas nyamber itu sampai saya ketakutan. Saya tutup telinga saya begini. Saya terangkat naik ke atas sana. Tahu-tahu itu saya ketemu dengan Gusti Allah orang Kristen, Yesus itu. Karena pada waktu itu saya pernah melihat tetangga saya itu yang Kristen punya kalender Kristen itu, yang gambarnya Tuhan Yesus pakai jubah itu. Begitu saya sholat tahajud, saudaraku, tiba-tiba titik terang itu datang kayak lampu Senayan itu, saudaraku, kayak lampu sorot. Begitu saya lihat, saya sudah tutup dan saya tutup pakai sejadah, makin terang. Kayak mau mati saya, saudaraku, ngelihat. Begitu terakhir dipukul belakang saya, "Hai anakku, buka." Begitu saya buka, saya kaget. Orang mikul tanda tambah, siapa ini? Saya belum mengenal salib. Terus dia bilang, "Kenapa engkau aniaya saya?" Saya berpikir dalam hati, 17 orang saya bunuh, gak ada muka kayak gini, ini muka lain ini. Mukanya dia pakai putih berseri benar. Datang, gak ada samanya putihnya. Ini saya putih, itu ditambah dengan putih itu lagi. Gak bisa sama, saudaraku. Mungkin, ya saya gak bisa ngomong bagaimana putihnya. Putih sekali, saudaraku. Kalau kamu mau sembuh, tataplah muka saya. Begitu saya tatap mukanya, gak sampai 1 menit saya tatap begini. Saya langsung berbicara, saya katakan saya sudah kenyang dan saya sudah sembuh. Apa dia bilang? Itulah roti hidup. Saya tidak mengerti roti hidup, setahu saya roti bakar atau roti goreng, saudara. Ternyata firman itulah roti hidup. Ada suara yang berkata, "Jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir." Jadi dulu saya taunya yang datang di hari akhir adalah Isa Al-Masih. Saat saya ibadah lagi, saya berdoa, seperti saya mendapatkan penglihatan, dan itu aneh, saya tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Saya seperti berada di dalam terang, lalu ada terang yang sangat terang sekali berkata, "Jika engkau ingin selamat, ikutlah aku." Dan saya melihat seperti wajah yang saya biasa lihat di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia harus datang? Karena saya benci banget sama orang Kristen. Saya benci, saya nggak suka orang Kristen. Tuhan cuma bilang, "Bangun anakku, engkau sudah sembuh, aku mengasihimu." Karena saya lagi di kamar, matikan lampu. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan saya lagi. Tangannya seperti, "Kemari anakku." Akhirnya besok paginya Tuhan Yesus ada di atas awan. Seorang pendeta besar, dia bilang, "Itu Tuhan Pak Indra, bukan setan." Nah, kala dia mendoakan saya, di situ Tuhan Yesus hadir lagi di sebelah kanan saya berdiri, tangannya memberkati saya. 1 minggu jadi orang Kristen, anak saya diusir dari panti Muhammadiyah. Saya cuma bilang, "Tuhan tolong anak saya." Mawar Saron telepon saya, padahal Mawar Saron tidak pernah tahu tentang anak saya. "Tuhan suruh anakmu ambil." Akhirnya hari itu juga anak saya diambil dari panti Muhammadiyah, pindah ke panti Kristen di Mujoarung. Tuhan luar biasa. Tuhan jadikan saya kepala di Bluebird sampai hari ini. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat saya itu hotelnya di Grand Zamzam di Mekah. Jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas suara itu seperti, "Kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam." Saya berdoa,
siapa Tuhan, tolong hadirkan dalam mimpi, dalam kehidupan nyata saya. Tolong, kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, tolong tunjukkan. Pada mimpi itu pun saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun di dalam mimpi saya tersenyum, dan cuman dia berbicara, ikutlah denganku, ikutlah dengan pengajaranku, engkau akan mendapatkan kasih dan sayang. Waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah, dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi. Waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya, di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa, bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab. Dia memberikan saya pengertian, Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu. Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita ke dalam dunia. Dia menebus di atas kayu salib. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Dia Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang sangat mengasihi kita semua. Saya dijumpai yang namanya Yesus Kristus. Pada tahun 2011, bulan Juni, ada 3 sosok laki-laki dari atas saudara mendatangi tempat rumah saya. Saya bingung, ketiga orang itu siapa? Ada 3 orang datang dari atas langit ke rumah saya. Ada 2 orang malaikat berjubah putih dan 1 laki-laki. Saya melihat tangannya berlubang, saudara. Kiri kanan tangannya berlubang. Dan saya melihat rambutnya panjang. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa di situ, dan Tuhan itu berkata kepada saya, dan tangan itu menghampiri saya dan berkata, Rio, ikutilah aku. Saya bingung, kenapa ada 3 orang di tempat ini yang mendatangi rumah saya dan selalu berkata, terngiang-ngiang di kuping saya, Rio, ikutilah aku. Dan saya langsung mengambil tangan Tuhan itu, dan saya merasakan tangan Tuhan itu sangat sekali lembut, melebihi orang dunia ini tangannya, saudara. Saya ambil tangan itu,
dan saya keluar dari roh saya, dari tubuh saya keluar. Dan saya bingung. Pas saya sebelum keluar dari atap rumah saya melihat wujud saya sedang tertidur. Dan saya berkata, "Ya Allah, apakah saya sudah mati?" Tetapi ketika tuan-tuan itu tidak berkata apa-apa kepada saya, dan saya langsung diangkat ke atas, saudara. Saya begitu ketakutan. Karena apa? Karena saya berpikir, saya masih kecil kok, saya sudah mau mati. Kenapa itu? Saya bingung. Langsung saya jalan ke atas. Saya banyak sekali melihat cahaya putih. Saya banyak sekali melihat api-api. Banyak sekali, saudara, di bumi itu. Saya puji Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-7 saya menjadi orang Kristen dan sampai selama-lamanya. Saya banyak sekali melihat orang ketakutan. Saya banyak sekali melihat orang meraung-meraung. Dan sampai tempat tujuan itu, saya sampai di tengah-tengah api itu, api neraka. Pada tahun 2007, bapak saya telah berpulang ke rumah Tuhan secara agama tetangga. Tetapi saya diperlihatkan wujud itu, sangat-sangat diperlihatkan wujud aslinya. Saya melihat kepalanya, saya melihat kakinya. Tetapi saudara, kenapa tangan bapak saya diikat? Kenapa kaki bapak saya diikat? Dan saya bertanya kepada Tuhan itu, Tuhan, kenapa papaku ada di tempat ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, "Rio, karena papamu belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis." Tuhan Yesus datang ke aku dengan 2 malam berturut-turut. Aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk, "Ayo ikut, kamu akan selamat." Di situ aku percaya Tuhan Yesus, dan besoknya aku ke gereja. Tapi di balik semua ini banyak banget rintangan yang aku jalanin selama 3 bulan itu nggak berhenti. Contohnya apa? 1, keluarga aku dari Muslim. Dia menolak aku sampai orang tua tuh ngusir aku. "Kamu jangan pulang ke rumah. Saya tidak punya anak seperti kamu. Saya tidak mengajarkan kamu seperti ini," sampai pindah keyakinan. Ya Tuhan, kok gini banget gitu kan. Semua teman-teman aku ngejauhin aku. Dari semua teman-teman aku chat di WA, "Aku mau pindah agama." Terus teman-teman aku bilang, "Jess, kalau lu pindah agama, gue nggak bakalan mau temenan lagi sama lu." Di situ semua teman-teman aku ninggalin aku. Ditambah keluarga juga ninggalin aku. Dia nggak mau ketemu aku nggak pulang selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan lebih. Rasanya tuh di telepon, "Lu bukan anak gue lagi." Dan itu bikin gue tuh nangis banget. Selama berapa bulan gue nggak bisa tidur karena mikirin gimana caranya biar orang tua gue terima. Terus gue dulu pernah ada sakit, kata dokter gue ada ginjal. Dan dokter Indonesia bilang gue ada ginjal. Gue ke Singapura berobat. Pas gue cek di Singapura, ternyata puji Tuhan banget, nggak ada. Dengan iman gue doa sama teman-teman gue. Pas besok gue mau terus Singapura, gue doa, gue minta Tuhan, gue besok mau ke Singapura, mau check up, tolong jangan sampai gue sakit ginjal. Ternyata Tuhan kasih gue, padahal dokter Indonesia tuh udah ponis bener-bener gue ginjal. Banyak banget ceritanya, gue sakit, banyak banget. Gue sakit urat saraf, sampai gue doa ke Tuhan Yesus, ternyata sembuh. Banyak banget. Ini tuh speechless, ajaib banget, sumpah ajaib. Gue sempat gak percaya, apa mungkin dengan bersorak-sorak, kita bersorak-sorak ke Tuhan, ini cara ibadah apa gitu. Awalnya gue masih ragu gitu, tapi setelah yang gue alamin selama ini,
kok ini semua kenyataan. Semua yang gue doain itu terkabul. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab, langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa di demo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, udah langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis, begitu ditenggelamkan saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang tapi yang saya nggak kenal ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk, saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ pada bengong semua. Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba saya berjumpa atau ketemu dengan Tuhannya orang Kristen yang seperti di rumah sakit yang saya lihat di gambar itu. Ya, yang saya bertanya-tanya itu, masa itu Tuhan itu kan manusia. Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu ya menampakkan diri kepada saya. Namun saya tidak bisa melihat ya wajahnya seperti apa. Karena yang saya lihat itu wajahnya itu bersinar berkilo-kiloan. Saya tidak bisa melihat karena saking ya, berkilonya, sinarnya luar biasa. Saya cuma melihat ya dia pakai jubah putih dan saya berpikir ini seperti yang di rumah sakit. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu ya, tiba-tiba saya merasa bisa tenang, ya, badan saya tidak panas lagi, dan akhirnya saya mulai minta minum ke nenek saya dan mulai dikasih minum, ya, mulai minum banyak. Ternyata bukan hanya minum saja, saya mulai dikasih makan dan makanan itu bisa saya habiskan. Akhirnya mulai bisa makan, mulai bisa minum dan saya sembuh. Saya pulih lagi, saya sembuh. Tiba-tiba tengah malam itu adik saya menghubungi saya, menelpon saya, memberi kabar. Kalau orang tua saya itu sakit keras. Orang tua saya sakit keras dan keluarga sudah kumpul, sudah gak sadarkan diri, sudah koma. Saya ditelepon. Dan teleponnya itu sudah jam 11-an malam. Tidak mungkin saya bisa pulang. Tidak mungkin saya bisa ketemu orang tua saya. Karena itu sudah malam, anak saya juga masih kecil. Lalu saya minta ke adik saya belum bisa pulang sekarang. Tapi tolong itu speaker handphone nyalakan, saya mau berdoa buat ibu. Saya berdoa. Handphone saya suruh nyalakan, saya berdoa. Dan saya berdoa, saya minta supaya ya keluarga saya yang ngumpul itu aminkan apa yang saya doakan, sepakat. Dan mereka semua mau karena pengen
orang tua saya itu sembuh, kan begitu ya. Dan mereka sudah panggil santri-santri juga sebelumnya, ya, bacain surat Yasin gitu saudaraku, ya. Tapi nggak sembuh. Akhirnya ya tengah malam itu, ya dia ngasih kabar, lalu saya mau mendoakan. Itu handphone dinyalakan speakernya. Dan saya berdoa, saya doakan begini, di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, ya, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala roh kematian kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, roh maut tidak berhak atas ibuku. Kami patahkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dan pada saat saya ngomong amin, tiba-tiba ibu saya mulai sadar dan minta minum. Akhirnya dikasih minum, lalu dikasih makan, mau, dan sembuh saat itu juga. Dan pada saat ibu saya sembuh, bapak saya mulai heran. Mulai heran, dia ngubungi saya. Kok berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dalam nama Yesus kok bisa sembuh ya? Padahal sudah sakit, sudah nggak sadarkan diri. Sehingga bapak saya mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tahun 2007 dibaptis, saudaraku. Ibu saya yang disembuhkan Tuhan justru tidak terima Yesus. Ibu saya terima Yesus setelah kematian orang tua saya tahun 2015 bulan Mei. Lalu bulan September ibu saya bersama adik saya perempuan mau dibaptis. Lahir baru terima Yesus, saudaraku. Lalu adik saya laki-laki di bawah saya terima Yesus. Di bawahnya laki-laki, ya, dari adik saya yang masih belum terima Yesus. Mereka masih Muslim, masih Islam. Istrinya juga Islam. Mereka pakai peci, ya, pakai kerudung. Ya, mereka sholat 5 waktu. Dan itu keyakinan mereka, ya kita menghormati, kita menghargai. Tapi saya punya keyakinan bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Itulah keyakinan saya, saudaraku. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saat ini saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu merupakan kebanggaan saya. Apalagi sekarang saya juga boleh dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua juga karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kan di gereja itu ada spanduk nih, ada spanduk, ada gambar-gambar yang seperti Yesus gitu loh. Saya bilang begini, loh, endakkah sosok yang berjubah itu kayaknya mirip-mirip itu ya? Saya bilang, gak mungkin lah, saya bilang, gak mungkin. Ngapain juga, aku kan bukan orang Kristen, saya bilang. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama aku, datang ke mimpi aku, gak mungkin, saya bilang. Terus saya bilang, tapi bener-bener loh kayak itu loh. Sampai saya tuh mikir, dan sampai kayaknya antara diri saya ini ada dua kayak berperang gitu loh. Antara iya dan enggak gitu. Enggak mungkin lah, saya bilang. Ya mungkin aja gitu kan. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama aku, saya bilang gitu kan. Saya nggak yakin waktu itu. Saya nggak yakin kalau yang datang dengan saya itu Tuhan yang orang Kristen. Lagi pula buat apa Tuhan yang orang Kristen datang dengan saya? Saya kan bukan umatnya. Saya bukan orang Kristen. Ngapain nggak datang ke saya gitu kan. Saya cuma mengatakan kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada. Sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Disitulah saudara, saya merasa setelah saya mengucapkan hal seperti itu, karena saya memang udah nggak berdaya, sakit saya itu sakit parah. Sakitnya itu seperti perut saya seperti orang mau melahirkan, udah mau pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 itulah sakitnya. Nah, kalau seorang ibu pasti tahu sakitnya seperti itu, Bu. Ya. Maka saya bilang, saya sudah tidak berdaya, maka saya bilang, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Disitulah saudara pertama kali saya merasakan kasih Tuhan, sehingga saya nggak merasakan sakit lagi.